Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi kali ini di kelas 8, Bapak memegang materi fikih yang waktu sebelumnya dipegang oleh Bu Alfi dan Bu Maimanah. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih bisa belajar dengan baik, masih diberi kesehatan, dan mudah-mudahan sampai nanti kita tetap selalu sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, materi untuk pertama kali mata pelajaran fikih yaitu tentang pokok-pokok dasar Islam. Nah, sebelum kita mempelajari materi-materi selanjutnya, kita belajar dulu dasarnya, yaitu pokok-pokok dasar Islam. Apa yang dimaksud dengan pokok-pokok dasar Islam dan ada berapa pokok-pokok dasar Islam itu? Nah, di sini dijelaskan Islam ialah mematuhi apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan jalan mengikuti segala perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Jadi dalam Islam itu Allah mensyariatkan hukum-hukumnya kepada Nabi Muhammad lalu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, pokok-pokok di dalam Islam itu terbagi 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga Ijma, yang keempat adalah Qiyas. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berangsur-angsur, dan hukum membacanya dihukumi sebagai ibadah. Kemudian yang kedua hadis. Nah, hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang dapat menjelaskan hukum-hukum Islam serta memberi petunjuk kepada seluruh manusia mengenai hukum Islam. Jadi tadi Bapak akan tulis bahwa pokok-pokok dasar Islam yaitu pertama pokok-pokok dasar Islam, pokok-pokok dasar Islam. Pertama adalah Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga Ijma atau kesepakatan ulama tentang sebuah hukum. Yang keempat Qiyas. Nah, inilah pokok-pokok dasar dalam Islam. Nah, ijma itu apa? Ijma ialah kesepakatan para ahli ijtihad umat Islam sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi permasalahan yang berkenaan dengan apapun. Yang keenam tentang Qiyas ialah menyesuaikan suatu permasalahan yang tidak terdapat dalilnya atau permasalahan yang menyamainya, yang mana kedua permasalahan itu bersesuaian mengenai sebab hukum. Jadi demikian. Selanjutnya tentang hukum-hukum Islam. Nah, apa saja hukum Islam itu? Hukum Islam terdapat 5. Yang pertama adalah fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah mubah. Apa yang dimaksud dengan fardu? Fardu adalah bentuk amalan yang diberikan pahala bagi siapa saja yang melaksanakan dan diberi dosa atau dosa disiksa bagi orang-orang yang meninggalkannya.
Yang kedua adalah sunnah. Sunnah yaitu bentuk amalan. Apabila kita mengerjakannya kita mendapat pahala. Sedangkan apabila kita tidak melakukan maka itu tidak disiksa. Yang ketiga haram. Haram yaitu bentuk amalan yang diberikan pahala bagi siapa saja yang meninggalkan dan disiksa bagi siapa saja yang mengerjakan. Yang selanjutnya adalah mubah, makruh. Makruh ialah suatu bentuk amalan yang diberikan pahala bagi siapa saja yang meninggalkan dan tidak disiksa bagi siapa yang melakukan. Yang kelima adalah mubah, ialah suatu bentuk amalan yang diberikan pahala bagi siapa saja yang meninggalkannya dan disiksa bagi siapa saja yang melakukannya. Jadi seperti itu. Ada 5 hukum Islam. Yang pertama fardu, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Apa contohnya? Kalau contoh fardu seperti sholat 5 waktu atau zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat mal ini bagi yang sudah mencapai nisab. Kemudian dalam bentuk sunnah seperti kita melaksanakan sholat rawatib atau kita melaksanakan idul kurban, memotong hewan kurban pada kesempatan idul adha pekan depan. Yang selanjutnya haram. Apa sih haram? Haram itu contohnya yaitu ketika kita melaksanakan larangan-larangan oleh Allah, larangan-larangan yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti meminum minuman keras, narkotika, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah makruh. Nah, perkara makruh ini apabila kita mengerjakan tidak disiksa dan meninggalkannya pun tidak masalah. Seperti apa makruh? Ketika kita memakan jengkol atau petai ketika belum dimasak dalam keadaan mentah sehingga menimbulkan bau dan mengganggu pada orang lain. Selanjutnya mubah. Nah, perkara mubah ini bentuk amalan yang tidak diberikan pahala bagi siapa yang melakukan dan tidak pula disiksa bagi siapa yang meninggalkannya. Seperti mubah kita melaksanakan olahraga tetapi tidak bertentangan dalam aturan-aturannya dengan Al-Quran dan hadis. Demikian saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Maka Bapak akan berikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Silahkan tuliskan 3 contoh perbuatan yang tergolong dalam bentuk fardu, makruh, haram, sunnah, dan mubah. Itu masing-masing 3 contoh dikerjakan oleh kalian, ditulis, nanti baru kalian kirimkan. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.